Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai jarak titik dan garis. Jarak titik, di mana pengertiannya adalah jarak titik dan garis G. Kalau di sini ada titik A dan garis G, itu adalah jarak antara titik A dan proyeksinya atau aksen. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai jarak titik dan bidang. Yaitu pengertiannya adalah panjang ruas garis antara titik tersebut dan proyeksinya di bidang itu. Jadi kata-katanya hampir sama dengan ini. Pengertian titik, jarak titik dan garis. Kalau ini titik dan proyeksinya di garis itu, nah kalau dengan bidang berarti titik dan proyeksinya di bidang itu. Nah, jadi nggak jauh bedanya, garis ini diganti dengan bidang begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambaran berikut ini. Ada bidang alfa, ada titik B di luar bidang alfa. Nah, pengertiannya jarak titik B ke bidang alfa itu adalah proyeksi ortogonal atau proyeksi tegak lurus dari B ini ke bidang alfa. Maka nanti jarak yang dimaksud adalah panjang ruas garis titik B itu dengan proyeksinya gitu. Kalau B proyeksinya di B aksen, maka panjang B aksen itu adalah merupakan jarak antara titik B itu dengan bidang alfa begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambaran berikut. Jadi titik B ini kita tarik garis proyeksi yang garis proyeksinya ini tegak lurus pada bidang. Nah, ini permasalahannya kalau tegak lurus pada bidang itu perlu kita cari dua garis pada bidang. Ini garis yang satu ini terletak pada bidang alfa. Yang kita pilih yang tegak lurus pada garis proyeksi ini. Kemudian, nah untuk memastikan garis ini tegak lurus pada bidang alfa, kita perlu dua garis yang tegak lurus pada garis proyeksi ini. Ini satu sudah kita temukan yang lain. Dan ini harus tegak lurus juga. Nah, kalau sudah kita temukan ada dua garis yang tegak lurus pada garis proyeksi ini, maka kita sudah bisa meyakinkan bahwa garis proyeksi ini sudah tegak lurus pada bidang alfa. Dengan syarat ini garis yang dua ini itu terletak pada bidang alfa, menempel gitu di bidang alfa. Nah, misalnya titik tembusnya ini atau titik proyeksinya ini kita beri nama B aksen. Nah, maka pengertian jarak titik B ke bidang alfa itu adalah panjang ruas garis dari B ke D aksen ini begitu. Nah, itu pengertiannya. Jadi termasuk ini juga nanti langkah-langkahnya dalam kalian menerapkan dalam bangun-bangun ruang seperti ini. Jadi ada bidang alfa, ada titik B, kita proyeksikan. Nah, untuk memastikan tegak lurus pada bidang, itu kita cari dua garis di bidang itu yang tegak lurus pada garis ini. Nah, maka kalau sudah kita menemukan dua garis yang tegak lurus pada garis ini, maka dipastikan bahwa garis ini sudah tegak lurus pada bidang alfa. Sebetulnya pengertian garis tegak lurus bidang itu harusnya ini semua garis tegak lurus pada bidang, pada garis alfa ini. Tapi dalam sebuah teoremanya, kalau kita sudah bisa menemukan dua garis dalam bidang itu yang tegak lurus pada suatu garis begini, maka dipastikan garis ini nanti akan tegak lurus pada semua garis yang ada di bidang alfa ini. Nah, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ikuti penjelasan yang ada di buku paket halaman 18. Seperti ini. Nah, di buku paket halaman 19 itu, kalian diminta untuk mengamati permasalahan-permasalahan yang ada pada bangun ruang ini. Bagaimana jarak B ke bidang DCGH, B ke bidang DCGH yang belakang ini.
Jadi untuk memahami kubus ini, kalian harus mengerti bahwa ini garis yang putus-putus ini menunjukkan garis rusuk yang langsung kelihatan oleh mata kita. Kalau ini berupa kubus yang membangun ruang. Kemudian yang putus-putus ini adalah rusuk-rusuk yang tertutup oleh bangun ruang yang kelihatan ini, begitu. Jadi bidang DCGF itu adanya di belakang ini. Kalau ABFE adanya di depan. Nah, kembali ke ini, jarak titik B ke DCGF, DGH. B ke DCGH. Nah, ini. Maka panjang ruas garis CD itu merupakan jarak antara titik C ke bidang ini BC. Kalau yang ini BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DC GH. Kemudian kalau yang ini titik C ke bidang ADHE, C ke bidang ADHE, ini yang kiri. Bidang yang kiri ini, titik C ke bidang ADHE. Berarti kalau kita lihat di sini, garis AD tegak lurus DC, garis DH juga tegak lurus DC. Maka kita pastikan C ini tegak lurus pada ADHE. Maka ruas garis CD adalah jarak antara C dan bidang ADHE. Kemudian ini pada balok. Jadi kalau rusuknya sama panjang begini namanya kubus. Kalau beda-beda panjangnya rusuknya ini namanya adalah balok. Titik K ke bidang MNRQ. K ke MNRQ. Nah, yang belakang lagi. K ke bidang MNRQ. Karena ini balok, maka ini rusuk-rusuknya saling tegak lurus. Jadi KN ini tegak lurus pada NR dan tegak lurus pada NM. Maka dipastikan bahwa K itu tegak lurus pada bidang MNRQ. Karena K ini tegak lurus pada bidang, maka menembus di titik N, maka ruas garis KN itu merupakan panjang ruas garis ini merupakan jarak antara K ke bidang MNRQ atau bidang belakang itu. Kemudian jarak O ke bidang LMQP. Jarak O ke bidang LMQP yang kanan. O ke bidang kanan ini. Nah, maka karena ini berupa balok, sisi-sisinya berupa persegi panjang, maka ini sudut-sudut antara rusuk ini sudah tegak lurus gitu. Sehingga kita tahu bahwa OP itu tegak lurus PQ dan juga tegak lurus PL. Nah, kalau OP sudah tegak lurus pada dua garis pada bidang itu, maka dipastikan OP itu tegak lurus pada bidang. Artinya pada seluruh garis yang ada di bidang ini, OP itu nanti tegak lurus. Nah, berarti karena tegak lurusnya ke P, berarti menembusnya di titik P. Nah, berarti yang merupakan jarak adalah panjang ruas garis OP. Itu merupakan jarak antara titik O ke bidang LMQP. Nah, gitu, menyebut nama bidang itu harus urut begini, urut titik paling tidak. Urut abjad kalau bisa urut titik, yang utama urut titik. LMQP. Nah, nggak boleh kalau menyebut LMPQ itu nanti yang membacanya bingung. Jadi LMQP begitu dibiasakannya. Kalau Bapak ini tadi salah ya keselio itu lidahnya. Berikutnya kalau dalam kubus apa ini ABCDFGH yang nomor 3 ini. H ke bidang ABFE. H ke bidang ABFE yang depan. Jaraknya bagaimana? Maka kita tarik garis tegak lurus H ke E. Kalau ini sudah ada. Kita tahu bahwa ini akan tegak lurus. Karena ini balok, ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Sehingga HE itu dipastikan akan tegak lurus pada bidang ABFE. Maka karena H tegak lurusnya ke E, maka panjang ruas garis HE itu merupakan jarak antara H dengan bidang ABFE begitu. Kemudian jarak C ke bidang EFGH. C ke bidang EFGH yang atas. Nih. Nah, maka C ini
itu tegak lurus pada FG karena ini persegi panjang, dan juga C tegak lurus pada HG karena bidang belakang juga persegi panjang. Nah, kalau kita sudah menemukan dua garis yang tegak lurus pada satu garis begini, maka dipastikan CG itu tegak lurus pada bidang atas atau EFGH ini. Maka karena C menembus tegak lurus di G bidang EFGH, maka ruas garis CG itu merupakan jarak antara titik C ke bidang EFGH. Nah, begitu penerapan dari yang dijelaskan pada buku paket halaman 18. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat langkah-langkahnya untuk menentukan jarak titik dan bidang. Dalam hal ini adalah titik G ke bidang BDHF, G ke bidang BDHF. Nah, ini bidang BDHF. Nah, ini karena di tengah, ini kita bahas secara khusus. Untuk lebih jelasnya, maka gambar dulu bidang BDHF. Nah, seperti itu, bidang BDHF. Jadi, yang diminta adalah jarak G ke bidang BDHF, bidang diagonal. Ini namanya. Maka, untuk membantu kita menemukan garis-garis yang tegak lurus, kita gambar juga bidang ACGE. Nah, itu. Nah, ini berpotongan nanti di tengah yang atas ini kita beri nama P, yang bawah kita beri nama Q, dan kita hubungkan. Maka nanti kita akan mendapatkan bahwa pertama EG, karena ini berupa persegi, maka EG ini diagonal dari persegi itu dengan FH atau HF. Ini juga sama-sama diagonal dari persegi yang ada di sisi atas ini. Sehingga EG itu tegak lurus pada HF. Nah, gitu. Nah, ini kita tulis begini. EG tegak lurus HF karena alasannya berupa diagonal sisi kubus, sementara kubusnya diagonal sisi persegi. Sisinya ini berupa persegi. Kemudian yang PQ. PQ apakah ini tegak lurus pada EG? Kita lihat ini ACGE ini berupa persegi panjang. Karena ini berbeda panjangnya antara EG dan CG. Kalau AE dan CG ini berupa rusuk, kalau EG ini berupa diagonal sisi sehingga panjangnya beda, maka ACG ini berupa persegi panjang. Nah, tapi ini kita lihat AE CG merupakan sisi persegi panjang, kemudian PQ ini tapi sama-sama di tengah. Karena sama-sama di tengah berarti ini sejajar PQ ini dengan AE maupun CG. Nah, karena sejajar sudutnya juga sama. EG ini dengan AE tegak lurus karena ini persegi panjang, maka EG dengan PQ itu juga akan tegak lurus dengan EG dengan PQ. Nah, berarti kita sudah menemukan dua garis yang tegak lurus pada EG. EG itu apa? EG itu garis proyeksi G ke bidang BDHF yang menembus di P. Nah, ini kita sudah menemukan bahwa GP atau EG itu berarti kita sama saja menyebutkan GP. GP tegak lurus HF dan GP tegak lurus PQ. Maka kalau sudah tegak lurus pada dua garis begini, kita sudah memastikan bahwa G itu proyeksinya di P. Karena G proyeksinya di P, maka ruas garis PG itu adalah merupakan jarak. Nah, ini ruas garis PG ini merupakan jarak antara G dan bidang BDHF. Ini yang ditanyakan atau yang kita bahas ini. Jadi G ke P itu adalah panjang ruas garis G ke P itu adalah merupakan jarak antara titik G ke bidang BDHF. Nah, karena EG ini berupa diagonal sisi dan GP itu setengahnya, maka jaraknya menjadi setengah R akar 2. Begitu penerapannya dalam kubus ini.
Nah, berikutnya untuk nanti supaya bisa kalian lancar dalam mengerjakan soal-soalnya, ini perlu diingat suatu permasalahan dalam segitiga ABC yang siku-siku di A. Berapa jarak antara titik A ke garis BC? Ini akan sering dipakai nantinya. Maka ini kita ingat dulu. Kita definisikan dulu, kita namai dulu bahwa sisi yang ada di depan sudut A itu adalah A kecil, sisi di depan sudut B itu B kecil, dan sisi di depan C adalah C kecil. Begitu yang biasanya kita pakai. Nah, begitu. Ini sudut A di depannya adalah A kecil. Ini sudut B di depannya adalah B kecil, sisi B kecil. Sudut C namanya C pakai huruf besar, sedangkan ini nama sisi di depannya C kecil pakai huruf kecil. Kemudian jarak A ke BC atau ke sisi A ini, sisi A, jarak A ini ke BC, kita misalkan dengan D, yaitu untuk menentukan jarak antara titik dan garis kemarin kita buat garis yang tegak lurus. Nah, panjang ruas garisnya ini kita misalkan dengan D, begitu. Nah, kita punya segitiga yang ada di sini. Kita bisa menentukan luas dari segitiga ABC ini. Luas segitiga ABC dengan alas C ini, karena ini sudah tegak lurus di A, berarti B ini sebagai tinggi. Maka luas dari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya C, tingginya B. Ini salah satu rumus dari segitiga ini. Tapi kita bisa juga menghitung rumus segitiga ini, dengan menganggap alasnya adalah sisi yang A ini. Karena kita sudah menggambar di sini ada garis yang tegak lurus ke puncaknya di titik A. Jadi ini sebagai alas, kemudian D sebagai tingginya. Itu bisa kita gunakan juga untuk menghitung luas segitiga ABC. Sehingga kita dapatkan luas segitiga ABC dengan cara lain, yaitu setengah alasnya A dikalikan tingginya D. Nah, setengah A kali D seperti ini. Tapi ini kan sama-sama luas segitiga ABC, sehingga ini sebetulnya sama. Makanya kita buat sama. Maka ini ada faktor setengah. Supaya tidak menyulitkan kita, ini kita kalikan 2 saja sehingga bisa lebih sederhana bentuknya menjadi CB sama dengan AD. Kita tadi permasalahannya mau menghitung jarak A ke garis BC. A ke garis BC ini. Berarti D. Ini yang mau kita cari. Berarti ini kita pisahkan D. Maka A-nya kita usir ke ruas sebelah kiri. Tapi kita nulisnya di balik. Kalau ini perkalian, maka ini kalau berpindah ke ruas yang lainnya nanti menjadi pembagian, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jadi D sama dengan BC atau CB dibagi A. Nah, seperti ini. Nah, cintailah rumus supaya kalian bisa mengingatnya dari sekarang sampai mati nanti. Ya, perlu disakralkan mengingat sampai mati, karena ilmu ini akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya selama kalian belajar di SMA ini aja, sehingga ilmu ini nanti akan bermanfaat seterusnya. Kemudian berikutnya yang juga perlu kalian ingat adalah rumus yang pada kubus yang dengan rusuk R. Itu kita kemarin sudah menentukan diagonal sisi kubus itulah panjangnya R akar 2. Nah, seperti itu diagonal kubus yang lain itu juga BG, itu diagonal sisi. Kemudian diagonal ruang, yaitu salah satunya EC, itu panjangnya adalah R akar 3. AG juga sama, R akar 3. DF juga R akar 3. Nah, itu rumus ini mungkin kalian akan gunakan kalau menghitung atau menerapkan pengertian jarak antara titik dan bidang itu dalam persoalan
yang akan kalian temui. Seperti yang ada di halaman 12 buku paket matematika wajib, yaitu seperti ini. Nah, kalian bisa terapkan pengertian jarak, titik, dan bidang itu pada latihan 1.3 halaman 24 buku paket. Nah, ini ada berkenaan dengan bangun-bangun ruang. Nah, ini yang pertama kan pada kubus. Nah, berarti kita pengertian-pengertian pada kubus tadi bisa kalian gunakan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Untuk berikutnya nanti tidak lama lagi kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi karena tatap muka nanti hanya separuh rombel, artinya kalian dibagi separuh, yang belajar dalam ruangan itu hanya separuh jumlah siswa dari satu kelas. Nah, sehingga kita bertemunya setengah-setengah jumlah kalian. Artinya waktu yang ada itu dibagi dua. Nah, berarti kesempatan kita bertemu lebih sedikit. Sehingga untuk bisa menghemat waktu, nanti materi-materi tetap akan Bapak sampaikan di YouTube. Kalian bisa pelajari sepuasnya, bisa diulang-ulang mana bagian-bagian yang belum mengerti. Kemudian kalian coba mengerjakan soal yang ada. Nah, kemudian tatap muka di kelas nantinya itu kita khususkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian dalam mengerjakan soal begitu. Nah, saya kira cara ini akan sangat efektif. Jadi kalau ingin mempelajari lagi konsep dari pelajaran itu, kalian bisa mengulang-ulang video yang sudah Bapak buat, Bapak sampaikan. Kemudian untuk permasalahan dalam mengerjakan soal nanti kita bahas dalam tatap muka supaya kalian lebih jelas. Saya kira demikian materi kita pada pagi hari ini. Selamat mencoba menerapkan konsep-konsep mengenai jarak, titik, dan bidang. Semoga kalian bisa menikmati sehingga bisa menguasai dengan lebih baik dan akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.